Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini Mimin akan menceritakan sebuah cerita dengan judul Battle Through the Heavens. Oke, buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan subscribe, like, komen dan share ke teman-teman kalian agar Mimin lebih semangat lagi dalam membuat konten. Oke, kalau sudah, lanjut ke ceritanya. Ledakan oktan di hutan, raungan nyaring terdengar. Bayangan lincah melompat dengan fleksibel di hutan ini, dan meskipun hutan itu tertutupi oleh duri, mereka tidak menghalanginya sama sekali. Detik berikutnya, bayangan itu tiba-tiba berhenti di depan pohon besar 0,5 meter, dan dengan tubuh setengah miring, siku menghantam pohon. Bang, sebuah suara berdering saat serpihan kayu berserakan. Retakan laba-laba muncul di titik tumbukan dan menyebar ke seluruh pohon. Asteris kerang asteris. Pohon itu memiliki lubang menganga besar dengan siku yang terkena dan mengeluarkan suara berderak sebelum jatuh dengan keras ke tanah beberapa saat kemudian. Saat pohon besar itu tumbang, bayangan yang lincah itu dengan cepat mundur beberapa langkah dengan penuh semangat seperti monyet dan dengan ringan melayang ke batu berwarna hijau. Melihat hasil usahanya, wajah kecil halus Xiao Yan menunjukkan senyuman. Dalam 3 bulan terakhir, ini adalah pertama kalinya dia berhasil menggunakan Octane Blast, skill tingkat tinggi Xuan. Ledakan oktan ini yang bisa menyaingi teknik di Dou tidak mengecewakan Xiao Yan. Dengan 6 Duan Qi Xiao Yan, dia bisa menyaingi kehancuran seseorang di 8 Duan Qi. Semakin tinggi level Duan Qi seseorang, semakin sulit bagi seseorang untuk meningkatkan Duan Qi mereka. Namun sejak pelelangan, Xiao Yan menjalani pelatihan intensif selama 3 bulan dan hanya beberapa hari sebelum Duan Qi-nya melompat dari 5 Duan Qi menjadi 6 Duan Qi. Untuk mendapatkan 1 Duan Qi dalam 3 bulan, meskipun kecepatan ini lebih lambat dibandingkan dengan 2 bulan yang dibutuhkan untuk mencapai 5 Duan Qi, Xiao Yan masih sangat puas. Ketika dia berlatih sebelumnya, dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk beralih dari 5 Duan Qi menjadi 6 Duan Qi. Kecepatan saat ini menakutkan. Setelah menggunakan Octane Blast, seluruh tubuh Xiao Yan seperti spons yang tiba-tiba diperas airnya. Rasa sakit yang nyata terus-menerus merusak sarafnya sementara pembuluh darah di lengannya tampak berdenyut. Ini adalah tanda-tanda kelelahan yang luar biasa. Menjilati bibirnya, Xiao Yan berjuang untuk memutar kepalanya untuk melihat siku kanannya. Apa yang memasuki visinya adalah siku merah. TSS. Sudut mulutnya retak terbuka sementara Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan senyum pahit, "Tidak heran aku harus menanggung pukulan keras seperti itu. Atau apa yang akan dipatahkan oleh serangan ini bukanlah pohonnya, tetapi lenganku. Skill Octane Blast ini cukup mirip dengan perbandingan siapa yang memiliki tubuh lebih keras." Seluruh tubuhnya terbaring di atas batu sedingin es. Napas cepat Xiao Yan perlahan menjadi tenang. Namun, sensasi sakit di tubuh Xiao Yan membuatnya tidak mau menggerakkan jarinya sekalipun. Dengan 6 Duan Qi milik Xiao Yan, dia paling banyak bisa menggunakan Octane Blast sekali, dan setelah menggunakannya, dia akan benar-benar kehabisan kekuatannya sampai nanti. Xiao Yan melemparkan kepalanya ke belakang, menyipitkan matanya dan dengan malas memandangi awan yang mengambang di langit biru. Angin sepoi-sepoi bertiup, meniup sejumput rambut hitamnya untuk mengepak di dahinya. Merembes ke seluruh tubuhnya saat Xiao Yan beristirahat adalah Foundation Elixir yang telah dia serap selama beberapa bulan terakhir, dan sekarang mereka sedang bekerja, memperbaiki jaringan otot dan selnya dengan kecepatan maksimum, membawa energi baru ke Xiao Yan. "Guru, berapa lama saya harus terus berlatih sebelum saya bisa mencapai 7 Duan Qi?" Sementara matanya tertutup, Xiao Yan tiba-tiba berbisik, tujuannya adalah untuk mencapai peringkat ke-7 dan dengan demikian memperoleh kualifikasi untuk memasuki Aula Dou Qi Klan Xiao di mana ia dapat menemukan metode Qi untuk berlatih. Meskipun, pada titik ini, metode Qi itu berada pada level yang terlalu rendah untuknya, dia harus memperoleh kualifikasi ini karena itu terkait dengan wajah ayahnya. Angin dingin bertiup saat tubuh transparan Yao Lao muncul di samping batu besar itu. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya saat dia melihat juniornya, Yao Lao pertama kali memperhatikan pohon besar itu. Kemudian dia mengangguk sambil berkata sambil tersenyum, "Kecepatan latihanmu melebihi harapanku. Awalnya saya percaya bahwa bahkan dengan bantuan ramuan, Anda akan membutuhkan 1 tahun sebelum memasuki 7 Duan Qi. Atau karena Anda ditekan terlalu keras sebelum bangkit kembali sekarang. Melihat kemajuan ini, dalam waktu 2 bulan,
Anda pasti bisa masuk ke peringkat ke-7 Douki. Mendengar ini, bibir Xiaoyan terangkat, membuat senyuman tipis. Dia benar-benar ingin tahu, setelah 3 tahun ini di mana dia terus-menerus diejek oleh anggota klannya, ketika mereka akan melihat kekuatannya, ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Hari itu, ketika dia berbicara dengan Nalan Yanran di aula utama, bukankah kata-kata itu juga berlaku untuk mereka? Aku, Xiaoyan, bisa membuat keajaiban 3 tahun yang lalu, dan 3 tahun kemudian, aku masih bisa melakukannya. Visinya berkilauan sedikit saat Xiaoyan berpikir tentang setengah tahun sebelumnya. Bagaimana dia diejek di aula utama. Tetapi meskipun siluetnya kesepian, itu tidak kaku dan gigih. Nalan Yanran, aku mengejarmu selangkah demi selangkah. Tunggu aku, kita akan bertemu di fraksi awan berkabut dalam 3 tahun. Sudut mulutnya tiba-tiba sedikit mengernyit. Pemuda itu melompat ketika dia mengangkat kepalanya untuk mengaum di langit yang jauh. Menyaksikan juniornya mengaum, Yao Lao menunjukkan senyum dan tidak menghentikannya. Orang membutuhkan tekanan untuk menjadi dewasa. Xiaoyan saat ini memiliki bakat yang cukup, tetapi yang dia butuhkan adalah tekanan untuk mendorongnya. Keputusan Nalan Yanran adalah tekanan terbaik. Biarkan dia menjadi batu loncatanmu. Di jalan untuk menjadi dihormati, Anda masih memiliki jarak yang sangat jauh untuk diselesaikan. Pergi, ayo kembali untuk berlatih. Mengaum beberapa kali. Senyum di wajah Xian Yao semakin lebar. Segera dia melompat dari batu dan melambai pada Yao Lao sebelum mulai turun dari gunung. Masih tersenyum. Waktu itu seperti air, menyelinap melalui jari seseorang dengan cepat dan misterius. Musim panas yang terik telah digantikan dengan musim gugur yang sejuk dan cabang-cabang hijau muda sudah menunjukkan sedikit warna kuning. Ruangan itu masih rapi dan sinar matahari masih akan menyebar melalui jendela. Ada baskom kayu di ruangan tempat seorang pemuda sedang berlatih. Kedua matanya tertutup dan kedua tangannya terlipat. Pelatihan untuk sebagian besar tahun telah memaksa sedikit keras kepala muncul di wajah lembut dan halus pemuda itu. Bibirnya yang kencang menunjukkan tekadnya yang kuat dan kulit putih aslinya yang seputih wanita menjadi sedikit kuning karena dipukuli selama beberapa bulan terakhir. Fisiknya yang kecil tidak tampak terlalu berotot tetapi memiliki potensi ledakan seperti jaguar. Melihat dari setiap sudut, pemuda itu berubah dengan kecepatan yang mengerikan dan ketika transformasi ini selesai, dia akan mengejutkan semua orang. Di bawah napas halus pemuda itu, untaian aliran udara hijau perlahan terangkat dari baskom kayu dan mengikuti napas pemuda itu ke dalam tubuhnya. Aku akan mencapai 7 Duan Qi hari ini. Ketika dia sedang berlatih, Xiaoyan tiba-tiba memiliki pikiran yang muncul di kepalanya. Meskipun tidak ada bukti untuk mendukung pemikiran itu, rasanya seolah-olah itu adalah firman Tuhan, kebenaran. Pada bulan sebelumnya, Xiaoyan telah mencoba untuk mencapai 7 Duan Qi beberapa kali tetapi setiap kali kegagalan akan menyambutnya. Mungkin itu karena pelatihan hari ini pada dasarnya adalah tetes terakhir ke cangkir penuh tetapi akhirnya, Xiaoyan tahu bahwa dia akan mencapai 7 Duan Qi. Pikiran tiba-tiba membuat Xiaoyan hampir mematahkan tangannya yang terlipat dan keluar dari pelatihan. Untungnya, Xiaoyan mampu menekan pikiran itu dan berusaha untuk tenang. Saat napasnya tenang, Xiaoyan mulai dengan rakus menyerap energi untuk menerobos 7 Duan Qi. Di baskom kayu, ramuan hijau mulai memancarkan 7 kilauan berwarna saat untaian yang tak terhitung jumlahnya menguap dan mengalir ke tubuh Xiaoyan. Saat aliran udara hijau meningkat jumlahnya, mereka tidak hanya menutupi tubuh Xiaoyan tetapi juga menyembunyikan baskom kayu di dalam lapisan kabut hijau. Di bawah penyerapan energi Xiaoyan, cairan hijau di dalam baskom itu paling sedikit. Karena sejumlah besar energi yang dia serap, wajah kecil Xiaoyan mulai memerah tetapi juga memancarkan sedikit warna hijau. Xiaoyan yang bergegas 7 Duan Qi tidak diragukan lagi telah menjadi magnet besar yang sangat besar. Tidak hanya menyedot energi dari udara sekitarnya tetapi juga menciptakan pusaran air mini di dalam baskom kayu. Dalam 9 Duan Qi pertama, 1 hingga 3 Duan Qi dianggap level rendah, 4 hingga 6 Duan Qi level menengah dan 7 hingga 9 Duan Qi level tinggi. Duan Qi ke-7 pada dasarnya adalah celah antara Duan Qis. Begitu seseorang mencapai 7 Duan Qi maka mereka akan mencapai Duan Qi yang berlevel tinggi dan memiliki Dou Qi beberapa kali lebih banyak dibandingkan dengan Duan Qi 6. Oleh karena itu, 7 Duan Qi dianggap sebagai kunci pertama yang menjadi Douze,
Dengan pusaran air hijau, cairan hijau di dalam baskom menjadi lebih terang dan lebih terang warnanya sebelum berubah menjadi semangkuk air jernih. Tanpa energi dari Foundation Elixir, aura hijau di sekitar wajah Xiaoyan mengendur dan dia hanya bisa menyerap energi di udara untuk menyelesaikan 7 Duan Qi-nya. Meskipun dimungkinkan untuk menggunakan energi di udara untuk menembus 7 Duan Qi, tetapi itu akan memakan waktu lebih lama dan bahkan jika dia mencapai 7 Duan Qi, dia akan membutuhkan 1 bulan penuh sebelum dia benar-benar berada di level tersebut. Dari 7 Duan Qi, tapi yang paling dirindukan Xiaoyan adalah waktu. Ketika Yayasan Elixir akhirnya menyerah, cincin hitam Xiaoyan berkedip dan tetesan Yayasan Elixir berwarna hijau giok jatuh ke dalam baskom. Tiba-tiba, air jernih berubah kembali menjadi warna hijau tua. Dengan energi Yayasan Elixir yang segar, Xiaoyan diam-diam berterima kasih kepada Yao Lao dan sambil menjaga tangannya tetap terlipat, mengendalikan napasnya untuk menyerap energi baru dengan gila-gilaan. Setelah dengan gila-gilaan menyerap energi selama 1 jam penuh, Xiaoyan akhirnya melambat dan pada titik ini, air hijau tua telah memucat beberapa warna. Mengambil energi terakhir, tubuh Xiaoyan, setelah jeda singkat, mulai bergetar hebat, perutnya didorong masuk sementara matanya tiba-tiba terbuka. Di dalam pupil hitam ada petunjuk warna putih dan hijau. Akhirnya, membuka mulutnya, Xiaoyan menghirup udara pengap. Setelah nafas basi meninggalkan Xiaoyan, dia akhirnya berdiri tegak, dengan mata kosong menatap ke depan. Xiaoyan memutar lehernya untuk bertemu dengan suara retak tulang yang renyah. Kemudian dia melingkarkan tangannya untuk merasakan kekuatan yang kuat yang membawa senyum ke bibir Xiaoyan. Akhirnya, 7 Duan Qi menutup matanya. Xiaoyan mulai menjelajahi Dou Qi yang melimpah di dalam tubuhnya. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya ya guys. Tidak lupa buat kalian yang baru saja bergabung dengan channel ini, tolong dibantu dengan cara subscribe, like, komen dan share ke teman kalian. Oke, kalau sudah, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. 月色微扬，星空苍茫。